Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat buat wargi Kinanjung Channel. Alhamdulillah pada malam hari ini saya kembali menyapa wargi-wargi Kinanjung Channel. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap mantau channel kami dan tetap semangat. Yang jelas malam ini saya ada di daerah Lembang, tepatnya di Rumah Seniman. Tempatnya asik, dahsyat, mantap banget untuk kita beristirahat ketika kita telah menyelesaikan rutinitas kita dan kepenatan kita sehari-hari. Pada malam hari ini saya kebetulan ingin ngobrol dengan salah seorang tokoh muda Majalengka yang memiliki potensi sangat dahsyat dan bisa dikatakan multi talent, tapi bukan multi talentan yang pasti. Saya udah beberapa kali datang ke Majalengka, namun tidak bisa buat konten karena beliau sangat super sibuk. Kebetulan sekarang sedang main ke Lembang, saya minta waktunya, dan beliau di saat sedang istirahat memberikan waktu untuk Kinanjung Channel. Wargi, kita sapu dulu siapa beliau. Dia adalah Kang Heri Judin. Tidak akan ada duanya di Majalengka. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Terus gimana kesannya nih dari dunia atau suasana yang panas terus sekarang dingin banget? Gimana? Ngahod-hod, menghod-hod. Sudah tahu menghod, dingin menggigil. Kang Heri Judin ini senang humor, walaupun ya biasa, pemikir itu biasanya humorisnya tinggi. Oke, Kang Heri kan dari Majalengka. Saya beberapa kali datang untuk membuat konten, tapi tidak ada waktu dan tidak ada waktu. Menurut Kang Heri, orang Majalengka, murni putri daerah, potensi Majalengka, dan bagaimana Majalengka ke depannya, mungkin Kang Heri bisa menjelaskan. Oh, ya, terima kasih. Majalengka itu, di Majalengka dua kultur. Majalengka terbagi dua kultur, utara selatan. Di utara panas, di selatan karena pegunungan jadi dingin. Sebenarnya mungkin di Majalengka selatan, di pegunungan sama lah kayak di sini ngahod-hod. Ya. Pas kebetulan kalau saya tinggalnya Majalengka Utara, panas lah. Lebih berdekatan dengan Indramayu dan Cirebon, jadi suasana panas gitu. Karena masih ke pantai, tapi pantai jauh ya? Masih jauh. Perbatasan dengan Indramayu, jadi posisi kediaman saya datar lah, ya, bukan daerah pegunungan, jadi cuaca panas. Berarti dua dimensi, ada pesawahan dan ada juga ada perkebunan sayuran barangkali ya, kalau di daerah dingin mungkin seperti di sini di Lembang. Ya mungkin terkait tadi yang ditanyakan potensi Majalengka, sebenarnya di Majalengka lengkap. Satu sisi di daerah selatan potensi perkebunan, palawija, plus pariwisatanya ada. Pariwisata Majalengka memang sekarang lagi booming. Dan yang saya baca ya dari referensi yang saya punya, kan Majalengka ini memiliki lengkap kalau diolah ya untuk pariwisatanya, dari mulai pegunungan sampai ke bawah tadi itu daerah panas. Terus panas. Wisata apa, religinya juga cukup bagus ya, sejarah, karena mungkin ada banyak situs ya, terutama peninggalan Prabu Siliwangi. Gimana Kang Ajul, betul nggak itu? Karena memang Majalengka sendiri termasuk wilayah 3 Cirebon. Dulu memang di Majalengka letaknya di Kecamatan Talaga lah, ataupun Majalengka Selatan, dulu ada kerajaan namanya Talaga Manggung. Oh iya betul. Mungkin itu masyarakat Majalengka tahu dan paham ya. Terus dari Sindang Kasih, betul, karena di dalam sejarah itu bukan Majalengka ya, namanya itu Sindang Kasih ya.
Sindang Kasih. Ya kalau potensi tadi yang di ini kan Majalengka memang lengkap. Apalagi sekarang lagi booming lah. Apalagi bupati sekarang selalu untuk menggali potensi Majalengka itu. Memang yang saya rasakan Majalengka kelihatan dulu ya agak sedikit tertinggal dari kabupaten lain lah. Malah banyak yang menyebutkan bahwa Majalengka itu kota pensiun. Betul. Mungkin dari kepemimpinan Pak Bupati sekarang Majalengka sudah mulai go lah, bersaing dengan kabupaten lain untuk potensi yang positif. Ya dengan potensi yang ada mungkin Majalengka kan salah satunya bisa pengembangan pariwisata. Betul. Apalagi sekarang di daerah utara nih, di daerah saya lagi booming. Memang rencana side plan ataupun rencana tentang Jawa Barat itu kan ada segitiga rebana lah. Segitiga rebana mungkin yang menghubungkan antara Bandara Kertajati, Cirebon sama Patimban sekarang. Betul. Nah, itu salah satunya mungkin di utara itu Majalengka sekarang booming, ada bandar internasional juga. Makanya konon katanya sekarang Majalengka seksi ya, seksi seperti ya begitulah. Oke, karena judulnya ngopi di alam, kita ngopi dulu. Siap. Dan yang pasti Wargi kopinya tetap wangi, tidak terkontaminasi dengan polusi kota dan wangi parfum yang binal. Dasar. Jangan sampai ada setetes kecil pun yang jatuh dari bibir kita. Saking nikmatnya. Gini Kang Ajit, ketika Majalengka sekarang sudah dianggap seksi, mungkin ada persiapan. Satu adalah di sisi lain sumber daya alam yang ada di Majalengka ini sangat dahsyat, bagus sekali. Tapi di sisi lain juga kita harus menyiapkan sumber daya manusia. Nah, gimana menurut tanggapan Kang? Ya memang khususnya di utara sekarang lah di daerah saya tinggal, ekspansi memang terkait industri mulai booming ke Majalengka. Ya harapan kami sebagai warga Majalengka, dan ya mungkin saya masih muda lah, potensi kita juga kan jangan sampai ekspansi tersebut masa iya kita putra daerah harus kalah bersaing. Betul. Atau tidak memiliki potensi untuk kemajuan daerahnya sendiri. Ya mungkin salah satunya kita juga kan dalam pergerakan potensi apa nih, misalkan entah itu melibatkan Karang Taruna, betul, atau lembaga-lembaga atau organisasi lah kepemudaan, organisasi masyarakat, lebih apa ya, ikut andil lah. Perubahan ini kan dinilainya kan perubahan yang positifnya gitu. Benar. Terkait industri yang masuk ke Majalengka. Satu itu untuk di utara. Mungkin kalau di selatan ya mungkin lebih anak mudanya lebih kreatif menggali potensi wisata karena memang tepat ya. Jadi di Majalengka itu lengkap. Ketika usaha mungkin kekesangan lah, kuli di utara, istirahatnya di selatan. Jadi lengkap di Majalengka. Nikmat lah ya. Iya. Oke, menurut Kang Ajun, kan tadi sudah dibahas bahwa dengan kepemimpinannya Bapak Bupati sekarang siapa bupatinya? Pak Haji Karna Sobari sedang giat-giatnya. Mempersiapkan kan kalau menggali sumber daya alamnya sudah berjalan. Terus untuk mempersiapkan sumber daya manusianya menurut Kang Ajun gimana? Ya salah satunya mungkin melihat sekarang program yang dilakukan oleh Pak Bupati lebih ke UMKM lah, ekonomi kreatif, terus pemberdayaan, misalkan potensi apa nih kayak di Majalengka khususnya anak muda terkait itu penyaluran hobi atau bakat, mungkin lebih diarahkan gitu. Apalagi gitu kan boomingnya Majalengka terkait pariwisata, betul. Destinasi wisata itu sejalur dengan provinsi. Karena konon katanya menurut yang referensi yang saya punya,
Pak Haji Karna, Bupati Majalengka sekarang ini latar belakangnya dari dunia pendidikan ya. Ya, Jadi beliau akan sangat mementingkan sekali dengan pendidikan. dasar. Nih Kang Heri, menurut Kang Heri sebagai aktivis ya di Majalengka. Kira-kira ke depan yang paling akan lebih bisa menopang ekonomi Majalengka itu di sektor apa? Kan dulu pertanian ya, Ya, terutama lumbung padi lah seperti Karawang atau Subang. Nah sekarang menurut Kang Heri gimana dengan berdirinya bandara nih, Bandara. bandara. ya memang kalau kita lihat hadirnya satu bandara di satu wilayah pasti banyak pendatang, Betul. banyak potensi dari luar masuk. Paling persiapan kita sebagai warga masyarakat Wonosalam, nah kita persiapkan ketika otomatis lah di jalur bisnis mungkin salah satunya industri banyak yang masuk ke Majalengka, kita mempersiapkan potensi apa. Contoh banyak orang luar, banyak turis yang masuk ke Majalengka dengan mudah karena ada bandara. Terkait wisata mungkin salah satunya satu daerah bisa dijadikan referensi Betul. untuk liburan ataupun itu healing lah bahasa sekarang, untuk healing. Potensi Majalengka itu bisa bersaing dengan daerah-daerah lain ya, karena sumber daya alamnya yang cukup bagus ya. Ya apalagi kan sekarang boomingnya Panyawoyan itu katanya Green Canyon-nya Amerika lah. Salah satunya kan di Majalengka. Gini Kang Heri. Kan tadi kita berbicara tentang seksinya Majalengka. Pasti banyak investor yang melirik. Apakah Majalengka secara sistem terbuka untuk investor yang datang atau memang sulit gitu? Gimana Kang? Menurut saya selama ini apalagi di kepemimpinan Pak Bupati sekarang justru terbuka lebar dengan industri yang mau masuk Majalengka terbuka. Malah komitmen Pak Bupati, kita sebagai warga Majalengka apalagi aktivis ya, pelaku penggerak, kita harus memberikan kenyamanan, harus memberikan kondusivitas. Ketika niat investor masuk Majalengka otomatis kan memberikan suatu lapangan pekerjaan, pemberdayaan, apalagi yang otomatis ada PAD, yang akan dihasilkan dan serta merta akan menopang. Terus kehidupan masyarakat juga mungkin ya akan lebih baik. Ketika dulu mungkin hanya kuli di sawah, sekarang kan potensinya bisa mengembangkan, bisa bekerja, bisa jadi karyawan, bisa juga kan ekonomi itu lebih banyak ke kegiatan ekonomi. Tapi satu sisi kan karena Majalengka itu dua kultur, mungkin pertanian bisa di daerah selatan, industri di utara, bisa di lokasinya udah jelas lah. Udah jelas. Ketika mungkin mau dagang, mau ada kegiatan ekonomi berarti di utara. Ketika pariwisata ataupun perkebunan lah, ataupun apalah, pasti di selatan. Gini Kang Heri, ini bukan terakhir ya, karena kita mungkin akan berlanjut dengan obrolan-obrolan yang berikutnya. Cuman obrolan sekarang ini mungkin ini obrolan yang pentingnya, maksudnya obrolan yang pentingnya terakhir nih kan gitu. Sebagai warga Majalengka dan sebagai penggerak juga ya, aktivis juga di Majalengka, melihat prospek Majalengka sekarang, optimis Om sebagai warga Kang Heri sebagai warga Majalengka? Sangat optimis. Alhamdulillah. Pasti saya mempunyai satu keyakinan, Majalengka akan is the best minimalnya di Jawa Barat. Dahsyat, alhamdulillah. Ketika orang bilang Majalengka itu kota pensiun, sekarang kota pembaharuan. Betul. Oke wargi, itulah obrolan
yang kita lakukan pada malam ini dengan Kang Heri. Terima kasih, dahsyat, berisi juga, dan mudah-mudahan nanti warga Majalengka mendengar, melihat, yang pasti subscribe ya. Hikmah Allah berikan dari suasana yang dingin ini untuk kami, wabil saya yang fakir, adalah membuat kita bisa bikin menggigil, beku, diam, dan tidak mau bergerak. Tetapi melawan dingin adalah sebuah pergerakan. Itu harus dilakukan. Jadi ketika dingin jangan diam. Jangan diam, harus ada pergerakan. Ada pergerakan. Itulah Majalengka dulu. Ya. Tempat yang dingin, dalam artian dingin tanda kutip, diam, bahkan tadi katanya kota pensiun. Tetapi ketika memiliki seorang pemimpin yang bisa bergerak dan menggerakkan, dan didukung oleh masyarakat yang mau bergerak dan digerakkan juga, kota Majalengka sekarang berangsur kembali hangat dan memiliki prospek yang sangat dahsyat. Itulah hikmah yang Allah berikan. Jadi ketika saat ini wargi-wargi sedang kedinginan, sepi, bergeraklah. Supaya kita kembali hangat. Terima kasih wargi. Saya berikan kesempatan kepada Kang Heri untuk menyapa rekan-rekannya dan teman-teman sepergerakan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warga Majalengka, khususnya Majalengka tetap raharja. Terima kasih. Demikian wargi, mudah-mudahan wargi tidak bosan dengan kami dan tetap kunjungi alam. Ada salam dari alam untuk dikunjungi. Cobain ngopi di alam. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.